Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Fatih. Saya Imam. Di video kali ini saya mau bahas tentang peraturan renovasi rumah subsidi. Yang saya ngomong di video sebelumnya bakal bahas ini di video berikutnya. Sebenarnya sih saya bukan orang yang tahu sepenuhnya tentang peraturan renovasi rumah subsidi, cuma saya hanya tahu beberapa informasi yang kebetulan saya juga tahu dari pihak developer maupun dari pihak bank. Dan waktu itu juga saya kaget jawaban dari pihak bank waktu saya menanyakan tentang peraturan renovasi rumah subsidi. Entah benar atau tidaknya sih saya kurang tahu. Di akhir jawaban setelah saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang peraturan renovasi, bahwa pihak bank sendiri kurang tahu sepenuhnya tentang peraturan renovasi mana yang boleh, mana yang tidak. Soalnya waktu itu saya menanyakan banyak hal tentang peraturan renovasi. Yang penting jangan terlalu mencolok banget dari yang lain, katanya. Maaf sebelumnya kalau ada salah kata di sini. Kita saling berbagi informasi saja, bukan saling menjatuhkan pihak manapun. Saya bikin video ini karena banyak banget pertanyaan tentang peraturan renovasi di video-video saya yang bahas rumah subsidi. Terutama banyak banget pertanyaan, boleh tidak sih kamar mandi dipindah atau dirubah posisinya? Boleh tidak sih rumah subsidi itu dibikin dak atau tingkat? Boleh tidak sih bagian depan dibikin ruangan atau kamar? Boleh tidak sih plafon rumah ditinggiin karena ngap dan sumpek? Oke, saya akan jawab satu persatu pertanyaan tadi sesuai apa yang saya ketahui. Jadi tolong tonton video ini sampai selesai jika ingin mendapatkan informasi yang lengkap. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Boleh tidak sih kamar mandi dirubah posisinya? Saya juga pernah menanyakan ini sebelumnya ke developer waktu awal-awal ngambil rumah subsidi, karena saya dan Fatih nggak terlalu suka sama letak kamar mandinya. Jadi waktu itu berpikiran mending gak usah dipasang kamar mandi daripada dipasang, karena kita sudah ada bayangan sendiri bakal merenovasinya. Tapi kita dapat jawaban dari pihak developer itu tidak boleh dipindah posisi kamar mandi atau tidak boleh tidak dipasang kamar mandi, harus sesuai contoh bangunan. Berhubung dapat jawaban dari pihak developer kayak gitu, akhirnya kita ya udahlah nggak apa-apa, kita bakal rubah nunggu 5 tahun ke depan bayangan waktu itu. Tapi pas 1 minggu sebelum akad, di sini akad rumah ya, bukan akad nikah. Saya cek kondisi bangunan rumah bagus apa tidak sambil lihat-lihat rumah tetangga yang baru dibangun. Di sini saya menemukan hal yang aneh, karena di bangunan rumah sebelah kita itu tidak dipasang kamar mandi. Otomatis ini menimbulkan pertanyaan lagi sebelumnya. Pas hari akad atau serah terima kunci di bank, akhirnya saya menanyakan langsung ke pihak bank tentang hal ini. Sebenarnya boleh tidak sih kamar mandi dipindah posisinya, dan boleh tidak sih kita request jangan dipasang kamar mandi? Dan jawaban dari pihak bank itu memperbolehkan. Katanya sih tidak masalah. Di sini nyesek lihat rumah yang sudah jadi, bahkan sudah serah terima kunci. Jadi intinya dari jawaban pertanyaan di atas itu tidak masalah merubah posisi kamar mandi ini bagi yang sudah terlanjur mengambil rumah subsidi, dan bagi yang belum mengambil rumah bisa request jangan dipasang kamar mandi terlebih dahulu, karena ada beberapa perumahan itu letak kamar mandinya di tengah-tengah kamar. Jadi di antara 2 kamar, tengah-tengahnya itu kamar mandi. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Boleh tidak sih rumah subsidi itu dibikin dak atau tingkat? Banyak banget pertanyaan ini, karena rumah subsidi itu rumah minimalis. Saking minimalisnya, kadang kita bingung jemur pakaian itu di mana. Makanya banyak banget pertanyaan ini. Tujuannya mungkin mau bikin tempat jemuran di atas atau mau buat tandon air. Pertanyaan ini juga yang waktu itu saya tanyakan ke pihak bank awal-awal mau bangun kamar mandi dan dapur. Jadi setiap detail bangunan yang saya rubah pada rumah selalu tanyakan ke pihak bank, karena di otak saya itu berpikirannya tidak boleh merenovasi rumah subsidi sebelum 5 tahun. Hanya boleh bikin dapur dan bangun pagar di depan. Itu pikiran saya awal. Jadi bagi kalian yang mau bikin dak atau tingkat di bagian belakang rumah itu sebenarnya boleh, asal jangan dibikin ruangan atau kamar. Kalau hanya untuk buat tandon air atau buat jemuran itu tidak masalah. Itu jawaban yang saya dapat. Kemarin juga ada yang menanyakan boleh tidak sih bagian depan rumah itu dibikin ruangan, soalnya mau buat dijadikan tempat usaha. Jawabannya boleh banget, karena di sini juga banyak banget yang dibikin ruangan buat tempat usaha. Asal jangan merubah tampak depan rumah ya. Yang dimaksud tampak depan rumah itu bangunan awal bagian depan yang jangan dibongkar-bongkar atau dirubah-rubah. Kalau hanya menambahkan ruangan atau kamar itu sangat diperbolehkan. Nah, pertanyaan terakhir, boleh tidak sih meninggikan plafon atau ternit rumah? Soalnya terlalu pendek jadi kelihatan sempit, sumpek, sama panas yang berkepanjangan.
kasus ini juga saya alami sebelumnya. Awalnya saya tidak ada niatan untuk meninggikan plafon, tapi pas bongkar kamar mandi itu plafon dari ujung depan sampai ujung ke belakang jatuh karena emang kurang kuat kedudukan plafonnya. Di sini sih saya nggak menyalahkan siapapun, namanya juga rumah murah ya, kualitas bangunannya di bawah standar. Terus menurut si tukang, kalau cuma ditinggiin aja percuma, mending sekalian dimodel. Tapi sebelum dimodel saya menanyakan terlebih dahulu ke pihak bank, dan jawaban dari bank itu memperbolehkannya. Pertanyaan selanjutnya adalah bisa tidak plafonnya ditinggiin, karena kemarin saya juga mentok hanya bisa ditinggiin cuma 20 cm saja. Ini sih tergantung tembok rumah kalian ya, makanya bersyukur bagi kalian yang ambil rumah subsidi kondisi bangunannya itu tinggi, jadi enak kalau mau meninggikan plafon atau plafonnya bawaannya sudah tinggi. Tapi inti dari video ini sebenarnya sih renovasi rumah subsidi kalau melakukan perubahan-perubahan kecil pada bangunan tidak masalah, asal jangan rubah total sama tempat depannya sebelum 5 tahun ya. Karena kalau kalian merubah banyak pada bangunan tapi nggak kuat setor cicilannya, ya bank akan mempermasalahkannya. Oke, saya Imam, see you the next video.